Pertama kali masuk sih, saya pertama kali masuk ke Al-Matuk ini, yang pertama kali saya lihat lapangannya. Lapangan yang sebelah mana nih? Yang ini lapangan futsal. Yang besar? Betul. Oh, Masya Allah. Aneh nyesel nih ngomong kayak gini ke orang tua aneh. Mah pulang aja gitu. Iya. Jadi nyesel. Mulai rasa ada kangen. Akhirnya pas minggu depannya, qadarullah dijenguk. Pas masuk tahasus Quran, mungkin sebulan pertama itu masih bisa mengikuti, masih lancar, nggak ada kendala. Terus sudah mulai masuk hafalan juz 26 nggak salah. Oh, ini dong, kayaknya udah agak apa nih ya? Iya, juz 26 nggak salah tuh. Itu mulai ada kendala, ada ini kata-katanya susah ya Allah. Masuknya juga kayaknya jadi susah. Jadi lagi waktu ujian Quran. Kesusahan belajar atau kesusahan finansial? Di Quran, di hafalannya. Itu kesusahan. Ini gimana nih? Soalnya yang kita tahu tuh ujian Quran di Al-Matuk kan sangat Masya Allah susahnya. Masya Allah. Standarnya tinggi banget lah ya. Standarnya tinggi betul. Terus kata anak kasihan. Terus dia bilang, kalau nggak lulus, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Terus pas waktu itu anak membantu dia. Jadi ketika dia lagi ujian Quran, anak kasih tahu. Oh, nyontek lah. Ya aneh yang ngasih tahu tapinya. Dicontekin betul. Dicontekin. Akhirnya qadarullah ketahuan sama Ustadz. Oh gitu? Iya, ketahuan sama Ustadz. Sebentar, Ustadznya siapa waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Doni Rifandi di acara baru. Nah, kita punya acara baru nih teman-teman, sahabat Al-Matuk. Nama acaranya Santri Talk. Nah, seperti apa Santri Talk? Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya, Anda pengen ngobrol sama tamu Anda nih, sebelah Anda sudah hadir. Sebelum Anda perkenalkan, lihat dulu video yang satu ini. Nah, sahabat Al-Matuk, kali ini Ana sudah ada di kamar Madinah 1. Nah, sekarang Ana sama santri baru nih, kita tanya-tanya sedikit ya. Namanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Namanya siapa? Muhammad Wa'il. Muhammad? Wa'il. Dipanggilnya? Wa'il. Wa'il, Masya Allah. Sekarang kelas 1 SMP. SMP, baru pertama masuk pesantren? Iya. Pertama kali. Nah, lihat di kamera sedikit. Bagaimana perasaan Wa'il ketika pertama masuk? Tadi diantar sama siapa aja? Sama abah, sama mama. Lengkap semua antar ya? Iya. Nah, sekarang pada kemana nih? Hah? Sekarang pada kemana? Lagi ke penginapan. Oh, tapi tak kesini lagi? Iya. Nah, gimana perasaan Wa'il pertama kali datang ke Al-Matuk? Seneng, sedih, atau apa? Senang banget ya. Wah, seneng banget, Masya Allah. Senengnya Masya kenapa? Allah. Senengnya kenapa? Fasilitasnya nyaman. Banyak teman. Banyak temen. Kalau nggak bisa di ini lagi ya. Dengan kata-kata nggak bisa lagi ya? Ngomong-ngomong, Wa'il dari mana nih aslinya? Dari Bogor. Dari Bogor nih, sahabat Al-Matuk. Luar biasa. Wa'il sekarang kelas 1 SMP harus lanjut 6 tahun sini dong, sampai habis dong? Ya, insya Allah. Masya Allah. Mudah 7 tahun malah ya? Iya. Mudah-mudahan Wa'il di sini betah, Amin. doain, menuntut ilmunya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan segala-galanya. Ya, Wa'il yang betah. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan, oke? Oke. Syukron jazakumullah khairan. Ya, itu dia sahabat Al-Matuk ngobrol-ngobrol itu dengan santri baru namanya Muhammad. Ya, sahabat Al-Matuk, kalau tadi antum melihat seperti apa videonya, wah pasti pengen ketawa dan juga bikin sedikit terharu. Karena apa? Tadi itu adalah video lama di mana bintang tamu kita ini pertama kali masuk tahun 2019 dan beliau termasuk angkatan di Al-Matuk ini angkatan ke-19 ya. Dan sekarang sudah Afwan, ke-16. Untung ada orangnya. Dan sekarang sudah masuk di fase hikmah. Kita langsung aja ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kita mau kenalin namanya. Tadi udah lihat di video dong. Muhammad Wa'il. Yang bener bilangnya apa nih? Muhammad Wa'il. Muhammad Wa'il. Ya. Dipanggilnya apa dipanggilnya? Wa'il dipanggil. Wa'il. Ya. Nah, Wa'il kalau lihat kan mungkin masih ingat juga videonya ya. Iya betul. Apa namanya? Pertama kali antum masuk. Ya. Waduh, antum masih seger-segernya. Masih lucu-lucunya. Masih lucu-lucunya itu. Masih lucu-lucunya dan pertama kali masuk ke pesantren. Betul. Pertama kali jauh dari orang tua dan keluarga yang betul. hidup di sini. Nah, sebelum kita masuk ke fase yang sekarang kan udah hikmah nih. Berarti sudah lulus nih ya sahabat Al-Matuk. Sudah lulus, sudah tinggal kurang lebih 1 tahun lagi ya. Iya, kurang lebih 1 tahun lagi. Jadi hikmah ini apa namanya? Disebutnya apa istilahnya ya? Hikmah ini masa pengabdian. Masa pengabdian terakhir 1 tahun di pesantren. Nah, sebelum kita jauh melangkah masuk ke dunia hikmah, Ana mau coba flashback dulu tarik ke belakang ke 6 tahun ke belakang. Nah, kita boleh sedikit cerita nih Wa'il. Boleh. Pertama kali Ana wawancara deh. Ya. Pertama kali, oke. Nah, ingat-ingat dulu ya. Siap.
Antum dulu kelihatan polos banget. Kemudian, Masya Allah, Anda melihat di situ ada spirit keceriaan gitu ya. Iya, betul. Layaknya anak-anak yang baru masuk ke pesantren, melihat mungkin infrastruktur yang bagus, kamar yang oke, kamar mandi, kemudian lapangan, dan segala fasilitas yang terdapat di markas Al-Matuk terutama. Betul. Waktu itu sebetulnya kalau boleh diulangi lagi perasaan antum apa nih? Mungkin untuk ngerimain lagi sahabat Al-Matuk di rumah, pertama kali masuk. Pertama kali masuk sih, saya pertama kali masuk ke Al-Matuk ini, yang pertama kali saya lihat lapangannya. Lapangan yang sebelah mana nih? Yang ini lapangan futsal. Yang besar? Betul. Oh, Masya Allah. Soalnya Ana suka sekali ya mau futsal. Jadi suka futsal. Pandangan pertama Ana ngelihat ke lapangan futsal. Wih, seru nih kayaknya main di sini nih. Sebentar, itu antum pertama kali lihat lapangan futsal yang di dekat yang besar itu before atau after masuk? Maksudnya sempat survei dulu atau? Sempat sih survei, cuman surveinya masih setengah-setengah ya, masih cuman lewat-lewat doang. Pernah pas waktu itu nganterin saudara. Oh, ada juga di sini saudara. Oke. Akhirnya pas beres nganterin, pas masuk, pas kita lihat langsung, wah, Masya Allah ya. Bawaannya pengen guling-guling guling-guling. Apalagi kan santri baru. Santri baru. Jiwa mainnya kan masih ada. Nah, waktu pertama itu berarti kan antum nih asal Bogor nih. Iya. Asal Bogor. Ada teman-teman yang bareng sama antum nggak kesini? Atau misalnya di sekolah antum cuma antum sendiri? Apa gimana? Kalau dari sekolah Ana sih, dari angkatan Ana cuma Ana sendiri. Qadarullah ada 2 teman Ana lagi yang daftar cuma nggak keterima. Oh, sama satu SD? Satu SD. Cuman nggak masuk? Nggak, ya. Yang keterima untung doang? Iya, betul. Allah. Berarti antum dimudahkan sekali masuk sini ya? Alhamdulillah. Nah, hari pertama, antum waktu Ana wawancara terlihat sangat ceria sekali, pede banget, pokoknya seolah-olah impian Ana nih di sini. Nah, gitu. Berapa lama itu bertahan? Pasti bukan ini ya. Artinya kan suka ada apa namanya, kadang-kadang kalau orang gaya bilang homesick. Iya, betul. Kangen rumah. Oh iya, betul. Pasti. Apakah pada malam hari itu juga atau setelah? Oh, jadi pas pertama kali diwawancara kan kita bertemu teman-teman baru ya. Teman-teman baru, ya jiwa masih ceria di situ ya. Masih ceria, masih kenalan, masih main-main. Setelah seminggu kan masa ta'aruf tuh, masa ta'aruf. Di situ diisi sama ya ada game, terus ada daurah juga, terus ada kajian-kajian, masih ringan lah, masih kegiatannya. Masih oke lah ya. Masih oke, di situ masih seru. Di situ masih yakin bisa nih. Masih yakin bisa. Iya, masih yakin bisa lah. Orang pertama kali saya nih ditinggal orang tua, udah mau pulang aja deh. Pertama gitu. Ya lama-lama malu mah. Iya. Akhirnya setelah masuk pembelajaran KBM, mulai terasa jenuhnya, mulai terasa padatnya. Itu pada saat hari ke-8 berarti ya? Iya, hari ke-8, ya betul. Jadi setelah itu mulai kerasa nih jenuhnya. Ya Allah, aneh nyesel nih ngomong kayak gini ke orang tua aneh. Mah pulang aja gitu. Jadi nyesel, mulai rasa ada kangen. Akhirnya pas minggu depannya, qadarullah dijenguk. Datang orang tua. Nangis di situ. Nangis. Ma jangan pulang dulu dulu gitu. Jadi masih ada lah jiwa-jiwa homesick. Iya, kangen ya. Soalnya baru. Tapi mungkin memang itulah sebenarnya kalau boleh kita lihat Wail, apa namanya? Ternyata mungkin di situ antum dan juga teman-teman santri yang lain yang bertahan hingga tahun ke-7 ini. Sebegitulah besarnya pengorbanan untuk mencari ilmu ya. Betul sekali. Betul. Jadi memang harus melewati homesick, kangen, sedih. Nah, waktu itu kan kalau biasanya kalau sekarang anak nggak tahu, lupa lagi dulu ya. Kan ada jatah wartel tuh. Oh iya. Antum gunain maksimal apa gimana? Oh iya. Apalagi dulu kan sistem wartel itu setiap kamar dikasih 1. Cuman HP-nya HP cenit-nit tuh. HP cenit-nit dulu. Dulu HP cenit-nit. Terus kadang kita egois. Nelpon lama. Yang lain nggak kebagian. Iya, yang lain nggak kebagian. Wah, gantian dong. Padahal ngomongnya itu aja ya. Iya, padahal ngomongnya itu puter. Saking kangennya dulu. Cuman ya setelah berapa bulan ya? 6 bulan, 7 bulan, pas mulai masuk kelas 2, kelas 8. 8 nih berarti kelas 2 SMP ya? 2 SMP ya, betul. Kelas 8 ya mulai itu rada bisa beradaptasi. Ya oke. Jadi gak terlalu kangen pas
Nggak kelas terlalu 7 homesick ya. lah ya. Iya, nggak terlalu homesick. Mulai di situ kita baru tahu gimana sih santri itu kehidupannya kayak gimana. Kita baru tahu medannya. Seperti itu. Mulai menikmati. Mulai menikmati, betul. Nah, kalau kita sedikit tarik ke belakang lagi nih sebelum masuk ke kelas 2. Siap. Wael ini ada dari keluarga ada berapa kakak beradik nih? Anak pertama Yang pertama. dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Yang masuk ke pesantren siapa aja? Semua? Semua. Masya Allah. Yang kedua, ketiga ada di sini atau di luar? Ada di Alzam ya? Oh, ini di Ahwat ya? Di Akhwat, betul. Yang 2, 3 Ahwat? 2, 3 Akhwat. Masya Allah. Kelas baru masuk? 1 kelas 9, 1 kelas 11. Berarti beda dikit ya? Beda 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Masya Allah. Nah, kita lagi ke kelas 2. Nah, Ya. biasanya kan dalam, katakanlah 1 tahun. Ya. Satu tahun pelajaran. Berarti 2019, 2020 ya? Ya. Nah, itu kan masuk ke kelas 2 ya, kelas 8 antum Iya, bilang. betul. Apa yang antum rasakan dalam pertemanan? Apakah antum sudah bisa melihat, ya ini artinya kan gini ya, secara manusia kan pasti bukan jelek, tapi ada kekurangan lah yang mungkin si Oh, ini iya, betul. kayaknya bukan kurang baik lah, artinya kayaknya lebih cocok bertemannya nggak sama anak. Ya. Ini kayaknya perlu ada contoh. Nah, itu Betul. mulai ada semacam pemilahan-pemilahan itu Iya. gimana? Jadi ketika kelas 2, qadarullah Covid ya. Oh iya tuh, Covid. kita Jadi, online ya? ya, tarik dulu. Jadi pas kelas 7 akhir itu, Oh iya, sempet iya, COVID dulu. ya. Iya benar, Covid lupa. dulu 2 minggu, terus ditambah. Akhirnya sampai naik ke kelas 8. Jadi totally kelas 8 itu, jadi sampai kelas 8 di rumah ya? Iya. Sebentar, berarti kelas 7 itu hanya setengah tahun lah ya? Iya, katakanlah setengah ya? tahun, Masya setengah tahun. Allah. Bisa dikatakan setengah tahun doang. Gitu. Jadi memang jarang bersosialisasi dengan Eh, teman-teman secara offline ya? iya, betul. Jadi setelah kelas 7 itu setengah tahun akhirnya Covid, kan makin gede tuh Covid. Kita harus di rumah, lockdown. Iya. Nah, cuman pesantren Amatuk masuk. Betul. Iya, pesantren Amatuk masuk, yang lain di rumah. Nah, itu tuh kelas 2 awal. Kelas 2 awal. Kelas 2 awal. Itu baru ngerasain dulu namanya Jamiah Tholabah ya. Ya, Osma, Jamiah itu. maksudnya. Iya. Namanya Jamiah Tholabah. Sekarang jadi Osma ya? Iya, sekarang Iya, jadi iya. Osma, betul. Jadi dulu ngerasain Jamiah Tholabah. Di situ tuh ketat banget Jamiah Tholabahnya. Sekali ngomong bahasa, kita kena hukum. Oh, kalau tidak berbahasa dengan bahasa Arab? Betul, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Oh, H2 Iya. itu ya? Iya, betul. Kita kena hukum. Atau mungkin kita lagi di masjid, lagi azan. Itu kita ngobrol, itu juga kena catat. Kena catat, poin lagi ya? Kena poin lagi. Itu lumayan merasa tertekan. Lumayan. Cuman karena saya mempunyai teman-teman kan di rolling, kamarnya di rolling. Oh iya, ganti-gantian ya. Alhamdulillah anak ketika itu keterima di takhasus Quran. Oke. Jadi kamarnya beda, pisah sendiri. Di situ ketemulah banyak teman-teman yang saling support. Circle-nya bagus lah. Circle-nya bagus lah, bisa Masya Allah. dikatakan ya. Jadi antum juga untuk pergaulan secara sumur itu aman-aman. Iya, semuanya aman-aman aja. Tapi masuk Beki ya? Takhasus Quran. Takhasus Jadi Quran. ada ada beda Baitul lagi. Quran, ada takhasus Quran. Nah, itu masuk situ tuh antum tes atau gimana? Iya, dites. Oke. Jadi ketika itu Itu anak pas 8 ya? tesnya itu pas kelas 7 sebelum Covid, libur itu. Oke. Nah, jadi dites awalnya tes pertama itu ditesnya bacaan. Oke. Bacaan dulu, kalau dilihat lanjut tahap selanjutnya. Oke. Lulus nih tahap pertama, lanjut lagi. Betul. Lanjut lagi di tahap kedua itu jadi kita dikasih kayak Salah lembar gitu. ya selembaran Quran, disuruh hafalin. Berapa menit? Dikasih waktu berapa Berarti menit, kekuatan dapatnya hafalan. berapa. Ya, Oke, kekuatan hafalan. Nah, setelah dihafal bukan distorin, ditulis. Oh, jadi bukan langsung store. Iya, betul. Bukan Tapi langsung ditulis. Ditulis. Masya Allah. Disuruh tulis jadi ya. Oke. Akhirnya kita nulis. Setelah itu alhamdulillah lolos lagi. Masuk tahap ketiga yaitu ujian hafalan yang dimiliki. Jadi bukan yang dibaca itu ya, tapi apa yang sudah antum selama ini pelajari. Betul. Hafalkan. Yang bawaan misalnya dari SD atau dari sebelumnya. Tes lagi nih ya? Dites lagi di situ. Oh, ingat nggak? Waktu itu siapa ustadznya yang kita antum? Kalau nggak salah Ustadz Yasir. Ustadz ya? Ana ingat. Ingat kan Ustadz Yasir. Ana mau nanya sedikit nih. Galak apa enggak? Baik sih. Oh, baik ya. Baik sih, Masya Allah. Bukan gara-gara beliau nonton ya? Iya, bukan. Oke, terus. Alhamdulillah di situ keterima juga. Nah, di situ
kita pas ngelihat pengumumannya kan ditempel. Wah itu Oh di pengumuman takhusus. banding. Iya di banding. Oh, Masya Allah. Pengumuman takhusus sudah keluar. Oh lari. Pas lihat namanya, alhamdulillah. Berapa orang sih diambil? Sekitar 18 orang. Dari 100 orang. Masya Allah, kebayang ya sahabat Amatuk. Dari 100 sekian lebih orang, diambil hanya 18. 18. Iya. Kebayang ini hafalannya Masya Allah. Terus gimana? Setelah hafalan kuota hafalan ditulis, terus tes hafalan, ada lagi nggak? Udah. Oh itu udah pantohir ya, terakhir ya? Ya, udah terakhir. Alhamdulillah di situ keterima tahfiz Quran. Pas masuk tahfiz Quran, mungkin sebulan pertama itu masih bisa mengikuti, masih lancar, nggak ada kendala. Terus udah mulai masuk hafalan juz 26 nggak salah. Nah, ini dong, kayaknya udah agak apa nih ya? Iya, juz 26 nggak salah tuh. Itu mulai ada kendala, ada ini kata-katanya susah ya Allah. Masuknya juga kayaknya jadi susah. Soalnya tahfiz Quran itu ada halaqah tambahan ketika ba'da asar. Jadi yang lain sudah beres, antum dan teman-teman ini terusin halaqah. Kita ba'da asar, kita mati-matian, kita hafalin terus. Alhamdulillah, ana bertahan sampai kalau nggak salah kelas 3 MTS akhir. 3 MTS akhir, oke. Berarti sebelum naik ke kelas 4 ya? Iya. Kelas apa sih? 1 SMA 10 ya? Kelas 10 ya. Sebelum situ, qadarullah anak kena eliminasi. Jadi ada eliminasi juga? Betul, ada. Hampir setiap bulan atau setiap semester, nggak lupa. Jadi ada ujian eliminasinya. Jadi ada yang baru kan pengen masuk tuh? Betul. Jadi kita harus bersaing. Benar-benar bersaing di situ. Qadarullah anak kena eliminasi. Gitu. Akhirnya pindah lagi, kelas 3 itu pindah ke reguler. Biasa lagi. Udah itu, oke. Kita berarti itu sebelum masuk ke kelas 10 ya? Iya. Berarti kelas 3 akhir antum tereliminasi nih ceritanya nih. Udah bawa koper pulang tuh, koper tahfiz Qurannya. Iya, kita pindah ke kamar reguler. Tapi pasti semuanya kan ada progres yang bisa kita lihat. Iya, nah, dalam jangka waktu antum selama kurang lebih 3 tahun itu sudah berapa juz yang sudah antum hafal? Sebelum keluar tuh kira-kira 5 juz kok salah. 5 juz ya. Apa gitu? Dari 26 sampai 30. 34 ya. 26, 27, 28, 29, 30. Oh, langsung 5 ya? Langsung 5 ya? Oh iya, Masya Allah. Sampai sekarang masih aman dong. Dari Ana tuh masuk bawaan sebelum TK itu baru bawa 1 juz. 30? Juz 30. Oke. Alhamdulillah di takhasus tuh bisa nambah 4 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, yang antum rasain, tadi kan antum bilang ketika masuk ke juz 26 itu terasa berat. Ya. Tapi akhirnya antum bisa kan? Bisa, alhamdulillah. Nah, mungkin ini buat trik juga. Mungkin antum punya tips dan trik buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang menghafalkan, terutama juz-juz yang dianggap agak-agak sulit. Oke. Kalau tips and trik dari saya sih harus dibaca ulang-ulang. Minimal 10 kali. Tapi dibaca. Nggak usah dihafalin ya? Nggak usah baca aja ya? Dibaca. Dibaca 10 kali atau 20 kali kita baca ulang-ulang terus. Baru tutup Quran. Baru kita pakai hafalan kita. Hafalan terus ulang 10 kali lagi. Ulang lagi 10 kali. Sampai lancar. Sebelum di-storin ke musyrif ya. Musyrif halakohnya. Kita story dulu ke teman. Jadi kita tahu tata letak salahnya dulu ya. Apa namanya? Cek ombak dulu ya. Iya, cek ombak dulu. Jadi dicek dulu sama temen, di sini salahnya nih, ditandain pakai pensil. Berarti kalian sayang support ya? Iya, alhamdulillah. Gitu. Terus sebenarnya metode itu metode yang diajarkan atau memang antum punya metode sendiri atau gimana? Itu juga dapat tips dari kakak kamar. Oh, dapat tips juga ya? Iya. Ada juga. Berarti turun menurun ya? Turun menurun, betul. Oh, legacy dari atas terus. Sempet pas waktu itu saya lagi kurang bisa gitu, lagi kurang lancar menghafal. Akhirnya Ana datengin ke kakak kamar Ana. Gimana nih? Kak, ini susah banget ini surat Qaf, susah banget Masya Allah. Terus katanya, coba ente baca ulang-ulang 20 kali, tapi dibaca, jangan gak dibaca kata dia. Oh, jadi misalkan kan kadang-kadang dulu waktu anak sekolah kan lu baca tutup langsung ngomong. Jangan betul. Gitu ya. Ya jadi harus baca dulu. Dibaca ya. Jadi jangan baca langsung ngomong, jangan gitu ya. Iya. Jadi baca dulu. Baca terus 20 kali, Ana coba. Terus katanya tutup, baca 10 kali. Tutup, baca 10 kali, storyin dulu ke teman. Nah, storyin ke teman, terus dikasih tahu salahnya di sini.
baca 5 kali lagi, langsung store. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Wael, ini Ana lihat nih ya. Ini tapi Ana juga jadi penasaran sebetulnya. Jadi kan kalau Ana datang kerja itu kan naik motor masuk ke area depan Al-Matuk itu kan suka ngelihat ya. Apalagi kalau lagi ujian Quran tuh. Iya. Ada yang ngapalinnya di pinggir kolam. Oh iya betul. Ya kan? Iya betul. Ada yang ngapalin di tangga masjid, ada yang ngapalin di macam-macam. Ana tuh jadi timbul pertanyaan gitu. Ini emang apa namanya? Misalnya gini, ada orang kan memang yang saya kalau di tempat ini, Ana akan lebih fokus dan lebih cepat hafal. Iya. Nah, antum termasuk tim apa tuh? Aneh juga. Kalau aneh biasanya tim harus sunyi. Oh, jadi gimana? Kalau aneh biasanya nih, kadang dulu belajar malam itu masih boleh di kelas. Dulu. Jadi kelas masih dibuka, sampai malam tuh kelas masih dibuka. Nah, kita tuh kadang malam-malam tuh ke situ. Kelas sendiri tutup, kita baca Quran sekeras-kerasnya. Jadi kan menggema. Iya. Kita baca Quran sekeras-kerasnya, kita ulang-ulang. Nah, anak timnya gitu. Jadi dengan niatan biar cepat hafal. Jadi anak kurang bisa kalau misalnya di banyak itu kosoran. Sekali tuh kalau di masjid tuh, nah, betul. Semua tuh. Iya betul. Iya. Nah, anak kurang bisa. Jadi anak biasanya menyendiri. Beda-beda berarti ya? Iya, beda-beda. Ada yang biasa aja, di tempat ramai juga biasa aja. Akhirnya setelah tidak bisa di kelas lagi? Akhirnya setelah tidak bisa di kelas lagi, anak kadang ambil ini pas waktu Qiyamul Lail. Kadang bangun lebih cepat. Iya. Bangun Duluan tuh. Iya. Ke masjid. Cari di atas. Nah, itu kan sunyi, masih belum ada. Jadi tidur juga harus lebih awal. Iya. Tidur harus lebih awal, bangun lebih pagi. Masya Allah. Nah, kalau Santi sendiri nih, Wael, ya. Sebetulnya ada Ana juga belum begitu hafal initiarinya, rundown kehidupan sehari-harinya nih. Oke. Kalau misalkan tuh bangun jam berapa, tidur jam berapa sih? Bangun itu kalau pribadi biasanya jam 3:30 lah. Oke, itu pribadi atau memang ada jadwalnya? Tapi santri itu diberangkatin 4:10 udah di masjid semua. Diarahkan ke masjid betul? 4:10. 4:10. Cuman bangun 3:30, siap-siap dulu, terus ke masjid, baca Quran, murojaah dulu. Murojaah sampai menjelang azan subuh. Oke. Anggap azan subuh, kalau sekarang kan jam 5 kurang dikit ya. Iya, 5 kurang dikit lah. Sampai segitu. Setelah itu sholat subuh, beres sholat subuh, halakoh. Masih ada lagi tuh? Masih ada, halakoh ba'da subuh. Berarti ini terpisah dari yang sendiri tadi ya? Iya. Oke. Halakoh ba'da subuh. Halakoh ba'da subuh itu sampai kurang lebih jam 6. Jam 6? Iya. Halakoh sampai jam 6. Setelah itu zikir pagi. Zikir pagi. Masih di masjid tuh? Masih di masjid. Oke. Masih di masjid, zikir pagi sekitar 5 atau 7 menitan lah. Oke. Setelah itu, setelah zikir pagi kita pulang ke asrama. Siap-siap, mandi, makan, terus beresin buku buat belajar sekolah. Udah, jam 6.55 itu. 6.55 berarti 7.05 ya? Iya. Itu harus sudah di kelas. Berarti bukan baru berangkat, bukan? Bukan, harus udah di kelas. Berarti antum harus sudah siap kurang lebih pukul 6:30 tuh maksimal udah oke lah ya? Iya, betul. Siap berangkat lah ya? Iya, udah siap berangkat. Harus sudah siap berangkat. Soalnya 6.55. Iya, udah di kelas. Jemur. Oh gitu? Iya. Kita jemur dulu. Oke. Udah 6.55 udah di kelas. Kita sekolah sampai pokoknya jam 9.20 tuh istirahat sampai jam 10. Setelah itu lanjut lagi sampai jam 12.40. Jadi zuhurnya ditelatin. Oh iya. Kadang-kadang kan suka sholatnya jam 1:30 ya gitu ya. Jadi keluar tuh 12.20 ya? 12.20. Jadi masa itu kurang lebih 10 menitan lah ya? Iya. Untuk wudu, untuk apa? Wudu, untuk apa. Baru 1:30 mulailah sholat zuhur. Oke, setelah sholat? Setelah sholat kadang makan siang? Iya, makan siang. Cuman kadang ada taklim juga, taklim pada iya. Cuman itu santri nggak diwajibin. Iya, cuma kalau mau dengar boleh. Boleh. Yang mau langsung makan juga boleh. Akhirnya setelah makan siang, lanjut jam 2 itu harus tidur siang, qailulah. Jam 2? Jam 2 pas.
sampai jam 3. 1 jam cukup ya? Jam 3 atau 2.55 lah. Oke. 1 jam. Oh, jam 3 itu sudah bangun? Udah bangun, jam 3 Oke. tuh udah bangun. Mhm. Udah bangun, udah diberangkatin lagi buat ke masjid. Jam 3 tuh, karena asar kan jam kadang-kadang 3:30 kurang dikit ya? Iya, setengah 4 kurang dikit biasanya. Udah, setelah itu bada asar, sholat, beres bada asar, ada zikir sore dulu. Zikir sore, zikir Iya, petang ya? zikir petang, Oke. betul. Setelah zikir petang, santri yang halakoh reguler Mhm. itu boleh olahraga. Ya, yang Takhosus sama tetap Baitul stay Quran di sana tetap ya? stay di Oh, masjid. oke. Halakoh lagi 30 menit sampai jam 4:30 Oke, itu setiap hari? setiap hari. Senin sampai Sabtu? Apa Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Oke. Ya. Berarti boleh olahraganya Sabtu doang ya? Iya. Ada maksudnya kesempatan yang lebih panjang untuk olahraga Panjang Sabtu. olahraganya Sabtu, betul. Gitu. Setelah itu, setelah jam 5:10 itu bel olahraga berhenti. Jadi kita harus sudah siap-siap mandi. Terus jam 5:10 sampai jam kurang lebih 5:40 itu buat mandi sama makan. Mandi makan. Mandi makan. Mantap. Itu terkhusus di hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu sama Ahadnya makan malamnya itu diakhirin. Oh. Karena halakohnya itu dipanjangin. hari Sabtu nggak ada halakoh. Oke. Dipakai buat acara kalau nggak Osma. Oh iya. Ya, Ahad juga biasanya kumpul. Sabtu Ahad khusus itulah. Iya. Ada kelonggaran lah ya. Ada kelonggaran. Oke, Ya betul. oke. Setelah itu udah beres makan, siap-siap berangkat ke masjid. Bisa. 5:45 lah udah di Oke. masjid. Untuk maghrib ya. Untuk maghrib. Kita Kita tilawah dulu sambil nunggu azan maghrib. Setelah itu sholat maghrib. Abis sholat maghrib, lanjut lagi halakoh ba'da maghrib. Setelah maghrib Iya. Sampai Isya? azan isya. Oh jadi belum bisa makan sampai Isya ya? Iya, Oke. sampai azan isya. Setelah isya, ba'da isya, itu kurang lebih dipakai buat belajar malam 30 menit. Dari Oh jam ada 4. belajar Iya. malam. Ada belajar malam, kadang ada diisi ta'lim sama Ustadz Mumu. Oke. Kadang cerita-cerita Nabawiyah atau Sirah Nabawiyah. Jadi gimana agendanya lah ya? Gimana agendanya betul. Nah, setelah itu santri dipersilakan di kamar untuk istirahat. Mau ngobrol-ngobrol dulu bisa Iya, gitu. iya. Santai-santai dulu, persiapan tidur. Pokoknya jam 21.30 santri harus sudah tidur. 21.30 setengah 10 malam udah harus gelap. Iya, betul. Kamar ya? Setengah 10 Wah, biasain harus tuh. sudah tidur. Masya Allah. Betul. Tapi nih, Wail, ini sebenarnya kalau Anda lihat, ini kan kegiatan yang cukup menarik ya. Artinya, Senin sampai dengan hari Ahad itu rutinitas Iya. pasti ada bosannya dong. Betul. Nah, biasanya Antum merasakan kebosanan ini kapan nih? Bukan bosan, jenuh mungkin ya. Duh kok gini-gini terus atau ada, ya pasti orang ada yang menurunnya lah gitu. Semangatnya agak menurun. Iya, iya. Futur. Futur, betul. Iya. Kalau aneh pribadi sih kadang setelah halaqah sore, setelah halaqah ba'da asar, Apa gara-gara melihat yang teman-teman olahraga? iya, ya Allah teman olahraga pada futsal. Kita lagi gini-gini itu gol gitu ya. Iya, kedengeran di lapangan gol. Kalau anak lagi baca Quran tapi ya insya Allah ini terbaik deh. Iya. Dalam hati. Ganjarnya kan beda jauh. Betul. Betul. Iya. Di situ mulai ya Allah mau futsal, kurang nggak sabar. Kadang jenuh situ tuh. Nah, Wail ini nggak kerasa. Selama 6 tahun perjalanan menuntut ilmu di Markas Al-Ma'tuk, selama 6 tahun sudah pastinya Antum sebagai santri sudah ya banyak asam garam lah kalau bilang pengalaman di santri. Iya, betul. Sekarang masuk ke fase akhir. Ya, Fase hikmah. iya betul. Nah, sebenarnya di hikmah ini Antum jabatannya apa nih? Anak Pengabdian ini. di bagian takmir masjid. Apa aja takmir itu? Ngapain aja tuh? Takmir masjid itu mengkondisikan santri ketika di masjid. Semua acara. Mau ketika sholat, Mau sholat fardu, sholat fardu atau ketika taklim, ya taklim. ketika ada acara pokoknya sekitar masjid, Oke. anak yang urus. Oke. Tuh, gitu. Jadi kadang kan santri itu kalau ketika lagi azan tuh ada yang ngobrol, Ya, ada yang masih di luar, ada yang masih ini. betul. Wudunya bercanda-bercanda, apalagi kan kelas 7, kelas 8. Baru-baru masuk ya. Baru-baru masuk betul. Jadi kita yang kondisiin di masjid, begitu. Nah, selama Antum menjadi santri, kan kita mengenal sistem kalau orang luar bilang tuh punish and reward. Ah, ya betul. Kan? Kalau mungkin rewardnya Antum dapat poin-poin lebih. Ya. Pernah dapat punishment-nya apa aja nih? Kan Anda suka lihat ada yang
dijemur, Ah, ada yang kadang bagian anak nih. push up ya. Nah, di bagian anak. Antum pernah dapat apa aja Oh, nih? ketika santri. Iya. Ketika santri anak pernah. Dulu push up pernah. Terus disuruh jalan jongkok pernah. Oke. Tapi itu dulu. Oh, Pas kelas 7, kelas 8. oh, masih awal-awal. Masih awal 7, 8, 9 emang MTS lah. Iya, iya. Alhamdulillah kesini-sini dirubah itu sistemnya. Jadi kurang ada fisik-fisik itu udah hampir dikatakan tuh bisa hilang lah. Jadi lebih ke apa sekarang? Sekarang itu poin. Oh, ada angka di situ ya? Iya, ada angka. Misalnya si santri ini melebihi poin tertentu, Ini telat 3 kali nih. ya Oh. bisa dilarang izin keluar. Oh, ada itu ya? Ada. Sekarang di Itu kayaknya seperti itu. lebih tepat guna ya? Iya, lebih efektif juga. Jadi Tepat sasaran ya? santri apalagi sekarang santri itu jiwa mau izin tuh. Jiwa izinnya Masya tinggi ya. Allah. Iya. Jadi giro Gila. Masya Allah semangatnya itu. giro tingginya, giro izinnya ini ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah di bagian takmin, sudah apa namanya, ya udah ngerasain punish everywhere. Nah, Betul. mungkin ada nggak apa ya selama yang antum hampir 7 tahun di sini, yang antum pengen ceritain ke orang tua antum tapi antum belum berani. Waduh. Ringan-ringan aja, jangan berat. Ngaku lah sekali-sekali lah. Oke. Jadi dulu pernah, ini cerita benar-benar pengalaman pribadi anak. Ya. Ketika itu kelas 3 MTS. MTS. 3 MTS. Jadi anak pas waktu itu kebetulan lagi qadarullah lagi ujian Quran kan. Lagi ujian Quran. Nah, anak punya teman dia itu lagi kesusahan nih. Jadi lagi waktu ujian Quran. Kesusahan belajar atau kesusahan finansial? Di Quran, di hafalannya. Dia kesusahan. Ini gimana nih? Soalnya yang kita tahu tuh ujian Quran di Amma tuh kan sangat Masya Allah susahnya. Masya Allah. Standarnya tinggi banget lah ya. Standarnya tinggi betul. Terus kata anak kasihan. Terus dia bilang, kalau nggak lulus, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Terus pas waktu itu anak membantu dia. Jadi ketika dia lagi ujian Quran, anak kasih tahu. Oh, nyontek lah. Nyontek lah. Nggak aneh yang ngasih tahu tapinya. Dicontekin. Dicontekin betul. Dicontekin. Akhirnya qadarullah ketahuan sama Ustadz. Oh gitu. Iya, ketahuan sama Ustadz. Sebentar, Ustadznya siapa waktu itu? Anak kurang tahu. Jadi ketika itu ketahuan itu, ketahuannya itu ada Ustadz yang, ente nyontek. Oh. Kata anak, nyontek kapan? Orang kira kasih tahu. Oh, enggak kasih tahu. Akhirnya anak panik kan di situ. Oh iya. Panik. Masih kelas 3 MTS. Masih 3 MTS. Syarat kelulusan Quran. Iya. Akhirnya anak datengin Ustadz bagian PTS waktu itu. Ketua PTS-nya, ketua ulangan situ. Namanya Ustadz Sutrisna. Oh. Datengin. Assalamualaikum Ustadz. Anak berdua teman anak nih. Yang tadi itu. Iya betul. Ada datengin. Mau confession nih, pengakuan nih. Pengakuan, betul. Ada datengin. Assalamualaikum Ustadz. Anak di sini mau jujur. Anak udah ngebantu. Kita saling kerja sama buat ini pas ujian Quran. Hah, antum tahu di mana? Tadi ada Ustadz yang bilang katanya kita nyontek. Dicek lah di grup WA. Oh iya ini ada. Oh ada historinya ya. Cuman gak dikasih lihat siapa Ustadznya nih yang pertama ngasih tahu. Akhirnya, terus kita minta kelonggaran. Ustadz ini bisa gak kita diulang ujian Qurannya? Soalnya ketentuan di Amatuk itu, kalau misalnya ketahuan nyontek Quran, langsung 0. Nilainya 0. Terus yang kita tahu, kalau misalnya Quran 0, gak naik kelas. Iya. Gitu. Aduh, masih panjang lagi nih perjalanan. Anak langsung, ya Allah pusing di situ. Terus kata Ustadz Sutrisna, anak nggak bisa apa-apa. Coba antum hubungi bagian halaqah Quran. Pada waktu itu bagian halaqah Qurannya Ustadz Ali Mukhtar. Ustadz Ali Mukhtar. Ngadu lah ke dia langsung ya. Akhirnya anak datangin langsung Ustadz Ali Mukhtar. Gentleman juga tapi ya. Iya. Anak datangin Ustadz Ali Mukhtar. Itu tuh anak ceritain gini kronologinya. Ustadz Ali Mukhtar langsung bilang gini. Ini udah pernah terjadi. Oh, sudah pernah kelas itu. Iya. Kakak kelas antum gak naik kelas katanya. Anak gak bisa bantu lagi katanya. Di situ anak langsung drop ya. Drop anak langsung. Bilang apa ke Umi nih? Bilang apa nih? Anak mau nelfon juga gak berani katanya. Akhirnya anak qadarullah, Ustadz Ali Mukhtar bilang gini. Tapi
keputusan itu semuanya di Ustadz Irwansyah soalnya ketua pendidikan, bagian pendidikan pas waktu itu. Akhirnya Ana sama temen Ana langsung datengin. Kejar terus Ana kejar. Kejar terus. Kejar Ustadz Irwansyah. Kita ceritain lah semua ada kronologisnya kita ceritain. Terus Ustadz Irwansyah bilang, antum kenapa nyontek? Nah, katanya. Ini tuh susah kata teman Ana nih ini. Yaudah. Jadi teman antum juga mungkin jangan salahin Wail. Ya. Ana gitu mungkin ya. Kurang lebih ya. Akhirnya terus teman Ana bilang, tolong Tat, bantu Tat. Kita mau masih mau di sini gitu. Coba Ana bakal obrolin dulu sama Ustadz Ali Mukhtar. Ente murojaah aja. Murojaah semua itu yang hujanet qadarul 3 juz harus ditasmiin semua. Masya Allah. Jadi Ana akhirnya murojaah lagi. Udah tunggu jawaban dari Ustadz Irwansyah. Sambil doa tuh ya. Sambil doa anak, ya Allah tahajud banget malam doa langsung. Akhirnya besokannya alhamdulillah kita datengin lagi Ustadz Irwansyah. Oh, cek lagi nih. Cek lagi. Update gimana Tat? Qadarullah katanya belum sempet ketemu sama Ustadz Ali Mukhtar apa gimana. Lusa kita datengin lagi. Belum sempet juga. Iya. Akhirnya pas besokannya lagi alhamdulillah ada jawaban. Katanya antum bisa ikut dengan syarat diulang lagi 3 juz itu ditasmiin lagi. Harus diulang dari awal. Tapi ada kesempatan kan minimal. Ada kesempatan, betul. Alhamdulillah pas waktu itu Ana dapat salah satu Ustadz killer juga. Ustadz killer? Siapa emang? Dulu Ustadz killer, cuman nggak tahu sekarang ya. Ustadz killer pas lihat namanya pas diulang, ya Allah. Langsung, ya dia nih. Iya, ya Allah. Tapi alhamdulillah Ana karena Ustadz Irwansyah bilang udah antum murojaah aja. Jadi pas di selesai waktu itu kita mempersiapkan lah. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan terus kita ujian aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Wah, di situ tuh benar-benar momen tegang banget di situ. Dibilang udah antum udah enggak naik kelas katanya. Cuman satu keputusan di Ustadz Irwansyah. Akhirnya dengan bismillah tekad deh kita datengin ya. Yakin insyaallah ada jalannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak di sini sampai hikmah jadinya. Alhamdulillah. Berarti tasmi itu skill-skillnya Ustadz aman lewat. Aman, alhamdulillah. Kalau udah denger ayat-ayat suci udah langsung lemes ya. Betul. Langsung lemes ya, Masya Allah. Betul. Nah, Masya Allah ini antum sudah masuk mau 7 tahun di sini, sebentar lagi juga sudah mau bukan meninggalkan, akhirnya meneruskan perjuangan ke tempat yang lain. Betul. Rencananya mau kemana nih? Ana sih rencananya mau ke Timur Tengah ya. Tapi sudah mulai daftar. Udah mulai daftar. Jadi kita tinggal nunggu hasil. Mudah-mudahan, semoga Allah mudahkan. Ya. Amin. Masya Allah. Nah, tapi tadi yang cerita tadi Umi jangan marah kalau di rumah ya. Iya. Ingat ya Mi ya. Iya. Nah, mungkin antum ada sebelum kita yang ke pertanyaan terakhir banget ada pertanyaan sebelumnya. Apa yang antum rasain manfaat apa yang antum rasain selama hampir 7 tahun di sini? Iya. Kalau Ana ya pribadi dari kelas 7 MTS sampai 9 MTS lah. Itu tuh masih kurang gimana ya? Tahu esensi ilmu itu kayak gimana. Okay. Masih taunya ini sekolah udah gitu ya. Iya, ini belajar fikih, ini hukumnya gini enggak tahu. Mulai SMA itu tuh mulai tuh. Ustadz-ustadznya kan ganti juga. Terus kita tuh mulai tahu kenapa sih kita harus belajar agama. Seiring meningkatnya usia. Betul. Jadi kalau saran Ana ya, ini buat adik-adik kelas Ana yang masih MTS yang mau melanjutkan. Dan juga yang baru mau masuk mungkin ya. Betul. Yang baru mau masuk, yang mau melanjutkan SMA dulu, coba pikir 2 kali. Nah. Soalnya itu ketika SMA itu benar-benar Masya Allah. Di situ titik ininya. Kumpulan ilmu itu di situ ya. Betul. Kumpulan ilmu terus kita dapat. Jadi gimana ya, wawasan itu kebuka gitu. Pikiran kebuka, terus ustadz-ustadznya juga bisa diajak ngobrol, udah bukan kayak... Jadi bisa diskusi. Betul, diskusi. Jadi ibarat kalau mobil itu, SMA tuh tinggal starter. Nah. MTS itu udah ngisi bensin, ngisi oli, ngisi... Betul. Nah gitu itu maksudnya gitu. Sebelum ngegas itu, ya. MTS dulu ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan cita-cita antum ke Timur Tengah, dimudahkan oleh Allah. Amin. Nanti pulang juga ngelimpahin sama Umi. Betul. Ya. Terakhir banget nih, kalau antum bisa ngucapin terima kasih buat yang... sudah, ya pasti pertama buat Allah ya. Cuma yang kedua mungkin yang menurut antum untuk masuk sini, antum mengucapin terima kasihnya ke siapa? Dan seperti apa ucapannya? Ana mau ngucapin terima kasih kepada orang tua Ana sih. Oke. Kedua orang tua Ana, Babah sama Mama. Makanya Babah sama Mama ya? Betul. Masya Allah. Babah sama Mama.
yang udah memperjuangkan Ana demi masuk ke sini. Tentunya bukan hal yang bukan hal mudah dan bukan hal murah. Betul. Itu Ana benar-benar berterima kasih banget, soalnya dengan itu Ana bisa tahu ilmu agama, terus tahu esensi ilmu itu gimana. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan juga Umi dan Baba ya. Terus disehatkan, kesehatan. Adik-adik juga di sini semakin betah ya. Amin. Masa ada kakaknya? Iya, betul. Oke deh, terakhir banget nih. Ana pengen antum ngucapin buat para, ini kan ceritanya, bukan ceritanya, ini adalah episode pertama. Oh iya. Santri Talk ini episode pertama. Boleh nggak ajak ke para sahabat Al-Matuk untuk terus nonton acara kita Santri Talk. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen sebanyak-banyaknya in Arabic. 7 tahun bro, masa bahasa Arab? Siap. لا تنسى أن تشاهد هذا الفيديو ويعني أن ترسل هذا الفيديو إلى أختي أو أخوك لكي أن يكون هذا فيديو يعني جيد. Masya Allah, siap itu dia. Sama untuk terus support program-program kita di Al-Matuk TV. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe, di-like, di-share, komen, dan kirim sebanyak-banyak ke semua rekan-rekan yang sahabat Al-Matuk kenal. Bantu tingkatkan channel kita, karena dengan membantu tingkatkan kita juga akan terus berkembang dan semakin inovasi. Doakan juga pesan Al-Matuk semakin lebih maju lagi ya. Jazakallahu khairan. Muhammad Wael, semoga sukses di tempat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.